Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik setiap badai kehidupan, ada rahasia yang hanya dapat dilihat oleh mata hati yang jernih. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah sufi besar, kisah tentang Zulnun al-Mishr, seorang wali dan arif billah dari Mesir yang diuji Allah dengan kapal yang tenggelam. Semua itu agar ia dan murid-muridnya menemukan kedalaman makna takdir dan ketawakalan sejati. Ini adalah sebuah kisah yang mengajarkan bahwa ombak bukanlah musuh bagi perahu, melainkan ujian bagi iman yang ingin menuju pantai Tuhan. Zulnun al-Mishr, yang nama lengkapnya Abu Al-Fat Sauban bin Ibrahim al-Mishri, adalah seorang sufi agung dari Mesir pada abad ketiga Hijriah. Beliau dikenal dengan ilmu ma'rifatnya yang begitu mendalam dan tutur katanya yang menembus hingga ke relung hati. Dalam kitabnya Tadkirat al-Aulia, Fariduddin al-Atar menulis, Zulnun adalah lautan hikmah. Setiap kata yang keluar dari lisannya adalah mutiara yang terbit dari kedalaman samudra ma'rifah. Beliau bukan hanya seorang ahli fikih, tetapi juga seorang ahli dalam memahami rahasia batin manusia. Ketika orang lain melihat dunia hanya sebagai tempat tinggal, beliau melihat dunia sebagai lautan ujian, tempat manusia diuji untuk mengenal Tuhannya. Baginya, setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat kepada Sang Pencipta, dan setiap ujian adalah undangan untuk memahami kasih sayang Nea yang tak terbatas. Suatu hari, Zulnun dan beberapa sahabatnya menaiki sebuah kapal untuk menyeberangi Laut Merah. Awalnya, laut begitu tenang, langit cerah, dan angin berhembus dengan lembut. Namun, di tengah perjalanan, badai tiba-tiba datang menggulung tanpa peringatan. Gelombang naik setinggi langit, petir menyambar-nyambar, dan kapal mulai oleng dengan hebat. Semua orang di atas kapal panik, mereka menjerit dan berdoa dengan penuh ketakutan. Namun di tengah kekacauan itu, Zulnun duduk dengan tenang. Wajahnya bercahaya dalam kedamaian, matanya terpejam, larut dalam zikir. Salah seorang muridnya yang ketakutan berteriak, "Wahai guru, kapal ini akan tenggelam. Tidakkah engkau takut mati?" Zulnun membuka matanya perlahan, lalu tersenyum dengan lembut. Beliau berkata, "Wahai anakku, kita telah menempuh perjalanan di darat dengan tubuh, dan sekarang Allah ingin kita menempuh perjalanan di laut dengan hati. Bila kapal ini tenggelam, maka yang tenggelam hanyalah tubuh, bukan jiwa yang telah mengenal Tuhannya." Tak lama kemudian, gelombang yang semakin besar menghancurkan kapal itu. Orang-orang terpencar ke berbagai arah, berjuang menyelamatkan diri. Zulnun terapung di lautan, dan dalam keadaan antara hidup dan mati, ia berdoa dengan penuh ketundukan, "Ya Allah, bila engkau tenggelamkan aku di lautmu, jangan engkau tenggelamkan hatiku dari mengingatmu." Air laut yang ganas itu menelan tubuhnya, namun tak mampu memadamkan cahaya di dalam hatinya. Dalam kitab Hilyat al-Auliyah, Abu Nuaim meriwayatkan, ketika kapal tenggelam, Zulnun memegang sebongkah kayu. Lalu ia bersandar padanya sambil terus berzikir, "Hasbiyallahu, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." Maka dengan izin Allah, laut pun menjadi tenang di sekelilingnya. Beberapa waktu kemudian, para nelayan menemukan Zulnun di tepi pantai. Beliau masih hidup, wajahnya tetap bercahaya, dan bibirnya tak henti melantunkan nama Allah. Mereka terheran-heran dan bertanya, "Wahai Syaikh, bagaimana engkau bisa selamat dari badai sedahsyat itu?" Beliau menjawab dengan penuh hikmah, "Ketika semua tali dunia terputus, hanya satu tali yang tersisa, tali tawakal kepada Allah, dan siapa yang menggenggamnya takkan pernah tenggelam oleh ombak takdir." Kisah ini sejatinya bukan hanya tentang laut dan kapal, tetapi tentang jiwa manusia dan ketergantungannya pada Tuhan dalam kehidupan. Setiap orang dari kita memiliki kapalnya sendiri. Ada yang berlayar dengan kapal harta, ada yang berlayar dengan kapal ilmu, ada pula yang berlayar dengan kapal nama besar dan pujian dari manusia. Namun, semua kapal itu pada akhirnya pasti akan tenggelam, kecuali satu kapal, yaitu kapal zikir dan tawakal. Imam Al-Ghazali menulis dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din, ketika seseorang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka ia telah naik ke atas kapal yang rapuh. Gelombang kecil saja akan menenggelamkannya. Zulnun telah memahami rahasia ini melalui pengalamannya sendiri. Beliau pernah berkata, "Air laut menenggelamkan jasadku,
tapi kepercayaan kepada Allah menyelamatkan ruhku. Maka barang siapa ingin selamat dari badai dunia, berpeganglah pada tali keimanan. Kisah Zulnun ini selaras dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini adalah janji yang pasti. Dalam ayat lain, Allah juga mengingatkan tentang fitrah manusia. Dan apabila kamu ditimpa kesulitan di lautan, maka semua yang kamu seru selain dia lenyap. Hanya dia yang kamu seru. Saat itulah kita sadar bahwa tidak ada penolong selain dia. Rasulullah juga bersabda tentang kekuatan tawakal. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian, sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Ia berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Kapal Zulnun bukan hanya kapal di laut, tapi kapal kehidupan kita semua. Ia tenggelam agar kita belajar berenang dalam samudra takdir dengan bersandar hanya kepadanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperkuat tali tawakal kita kepada Allah dalam menghadapi setiap ombak kehidupan. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.